Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fanika Fauziana dengan NIM 211881. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam berdiskusi. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan. Etikos yang berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Manfaat etika yaitu memberi rasa tanggung jawab, dapat dijadikan pedoman, meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi. Etika memiliki sudut pandang normatif, di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Selain itu, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika juga diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pengertian etika secara umum adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Lalu, diskusi. Diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat antara dua orang ataupun lebih yang bertujuan untuk mencari kesepakatan pendapat. Biasanya diskusi sering dilakukan dalam bentuk kelompok, bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dan untuk mencari keputusan mengenai suatu persoalan yang dibahas dalam diskusi. Dan dalam diskusi biasanya akan terdapat proses tanya-jawab. Fungsi diskusi ada dua, yaitu dapat memecahkan suatu masalah dengan bersama-sama, dapat membantu sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Diskusi juga mempunyai manfaat, yaitu mengembangkan daya pikir, melatih kemampuan berbicara, menanamkan sikap demokrasi, membiasakan sikap saling menghargai pendapat, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, melatih kemampuan bicara di depan umum. Diskusi bertujuan untuk bertukar pikiran dan ide, dapat melatih keberanian untuk mengekspresikan pendapat secara sistematis dan logis, belajar untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain, mendapatkan informasi untuk lebih menambah wawasan dalam berpikir, dapat merubah sikap dan perilaku, serta dapat membentuk karakter menjadi pribadi yang matang. Unsur-unsur diskusi ada tiga, yaitu unsur manusia, unsur materi, dan unsur fasilitas. Unsur manusia seperti pemimpin atau moderator yang mengatur dan mengendalikan jalannya diskusi. Penyaji atau pembicara bertugas menyampaikan pembahasan utama dengan sistematis, mudah dipahami, tidak menyinggung peserta, bersikap terbuka, dan objektif dalam meninjau permasalahan. Notulis atau sekretaris yang mencatat jalannya diskusi, dan peserta diskusi yang berperan aktif untuk mengikuti jalannya diskusi dan menciptakan suasana kondusif serta menghargai orang lain. Unsur materi, seperti tema atau topik yang dibahas. Unsur fasilitas, seperti tempat atau semua peralatan yang diperlukan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat diskusi. Tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang menyampaikan pendapat. Bersikap kooperatif dalam diskusi, tidak boleh memaksakan pendapat, memperhatikan sistematika dan arah diskusi, menjaga kondusivitas diskusi. Adapun etika dalam berdiskusi pada ketua atau moderator, yaitu memahami ketentuan diskusi, memimpin diskusi dengan tenang dan sabar, tidak memihak dan tidak terbawa emosi, menghargai setiap pendapat, menggunakan bahasa yang baik, efektif, dan sopan, mengatasi segala permasalahan, memberikan kesimpulan dari pendapat para peserta, bersikap bijaksana, tegas, dan disiplin. Lalu ada etika dalam berdiskusi pada pembicara atau pemakalah. Pembicara harus menulis atau berdiskusi sesuai dengan topik yang diminta atau dengan tujuan diadakannya diskusi. Pembicara datang tepat pada waktunya. Waktu berbicara, pembicara menjaga kontak mata dengan hadirin dan tidak hanya melihat ke layar tayangan. Pembicara mengakui jika tidak mengetahui sesuatu yang ditanyakan peserta. Pembicara tidak menganggap adanya pertanyaan yang bodoh.
pembicara menguasai permasalahan. Kemudian, etika dalam berdiskusi pada peserta atau pendengar, yaitu mempersiapkan dan menguasai tema yang akan dibahas, mengikuti kegiatan diskusi dengan ikut berbicara atau melontarkan pendapat, peka pada teknik diskusi yang sudah disusun, berbicaralah melalui arahan moderator, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak memaksakan pendapat, boleh menyanggah ucapan atau pendapat orang lain tetapi harus sesuai bukti dan fakta yang ada. Hindari hal-hal yang mengganggu jalannya diskusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fanika Fauzana with NIM 211800081. Here, I will present about ethics in discussion. Definition of ethics. Etymologically, the word ethics comes from the Greek words ethos and ethikos. Ethos, which means nature, character, customs, habits. Ethikos, which means morality, civilization, or good deeds and actions. Ethics has a normative point of view where the object is human beings and their actions. According to the Big Indonesian Dictionary, ethics is the study of good and bad, moral, rights, and obligations. Besides, ethics is a collection of principles or values relating to morals. Ethics also means values about right and wrong that are adhered to by the community. So, it can be concluded that the notion of ethics in general is a rule or norm that can be used as a reference for someone's behavior related to good and bad traits carried out by someone and his moral obligation and responsibility. Definition of discussion. Discussion is the exchange of thoughts, ideas, and opinions between two or more people, which aims to seek agreement of opinions. Usually, the discussion is often done in the form of groups, aiming to get agreement and to look for decisions on an issue discussed in the discussion. And in discussions, there will usually be a question and answer process. Discussion function can solve a problem together, can help as a container to develop themselves. Benefits of discussion: develop thinking power, practice speaking skills, instill democratic attitude, familiarize the attitude of mutual respect for opinions, adding knowledge and experience, practicing public speaking skills. Purpose of discussion: to exchange ideas, can train the courage to express opinions systematically and logically, learn to accept and respect the opinions of others, getting information to further add insight in thinking, can change attitudes and behavior, and can shape the character into a mature person. Elements of discussion: there are three. 1. Human element. 2. Material elements. 3. Element of facility. The human element as the leader or moderator who organizes and controls the course of the discussion. The presenter or speaker is tasked
with delivering the main discussion systematically, easily understood. Thus not often the participant being open and objective in reviewing the problem. The reporter or secretary who records the course of the discussion and discussion participants who actively participate in the discussion and create a conducive atmosphere and respect for others. Materials elements such as the theme or topic discussed, elements of the facility such as the place or all the equipment needed, the things that must be considered during the discussion. Do not interrupt the conversation of others who are expressing their opinions. Be cooperative in discussions, must not force opinions. Pay attention to the systematic and direction of the discussion. Maintain conducive discussion. Ethics in discussion. Chairperson or moderator. Understand the terms of the discussion. Lead the discussion calmly and patiently, impartially, and not carried away by emotions. Appreciate every opinion. Use good, effective, and polite language. Overcome all problems. Give conclusions from the opinions of the participants. Be wise, firm, and disciplined. Ethics in discussion. Speaker. The speaker must write or discuss in accordance with the topic request or with the purpose of holding a discussion. Speakers come on time. When speaking, the speaker maintains eye contact with the audience and not only looks at the viewing screen. The speaker acknowledges if he does not know something the participant asks. The speaker does not consider any stupid questions. The speaker masters the problem. Ethics in discussion. Participant or listener. Prepare and master the theme to be discussed. Participating in discussions with people talking or offering opinions. Be sensitive to the discussion techniques that have been prepared. Speak through the direction of the moderator. Use good and polite language, not forcing opinions. Can refute the words or opinions of others but must be in accordance with existing evidence and facts. Avoid things that interfere with the discussion. This is the end of my presentation. More or less apologize. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.